Selamat sore saudara, hari ini Sabtu 15 Oktober 2022. Jawa Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Kami hadir dengan informasi seputar Jawa Barat di antaranya. Pergerakan tanah ancam rumah warga. Angin puting beliung rusak rumah warga. Gubernur kunjungi rumah mahasiswa IPB yang hilang terseret banjir. Saudara, selain 3 topik utama tadi, kami juga telah siapkan informasi lain untuk Anda, tentunya bersama saya Alma Syifa. Inilah Jawa Barat hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Dilanda hujan deras berhari-hari, bencana pergerakan tanah melanda Desa Parakan Honje, Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Selain mengakibatkan tanah retak, pergeseran tanah juga menyebabkan tembok rumah warga bergeser dan nyaris ambruk hingga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Beginilah kondisi pemukiman di Kampung Ciketu, Desa Parakan Honje, Kecamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya, yang dihuni oleh 45 kepala keluarga. Sejak seminggu terakhir, warga merasa khawatir karena terjadi pergeseran tanah yang membuat rumah mereka rusak. Salah satunya seperti rumah milik Iin Solihin yang tembok rumahnya retak dan bergeser. Kejadian ini sudah berjalan selama seminggu terakhir dan terus alami pergeseran hingga retakan mencapai 60 cm dan bergeser dari posisi semula. Atas kejadian ini, warga merasa khawatir akan bencana yang lebih besar. Mereka memilih untuk mengungsi ke tempat lebih aman. Ya, awalnya pintu duluan, sebelum kejadian pintu itu udah roboh. 3 hari langsung ini kejadiannya jam 11. Jam 11 sampai di atas sumur juga roboh. Tapi nggak kerasa apa-apa, cuman bunyi genteng, bunyi kayu itu aja yang kedengaran. Warga mengaku siap jika harus direlokasi dan meminta pemerintah beserta pihak terkait memeriksa kondisi tanah di desa mereka guna memastikan keamanan dan keselamatan warga. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Yudi Irawan, TVRI Jawa Barat melaporkan. Pergerakan tanah juga terjadi di Kampung Bojong, Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. PLT Bupati Bogor, Iwan Setiawan, mengimbau warga tetap waspada dan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hingga Kamis sore kemarin, pergeseran tanah masih terjadi di Kampung Bojong, Desa Gunung Gelis, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang menyebabkan sedikitnya 7 rumah tertimbun material tanah longsor dan 12 rumah harus mengungsi. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan bersama Kapolres Bogor meninjau langsung bencana alam pergeseran tanah di Gunung Gelis tersebut. Iwan Setiawan pastikan para warga yang ada di sekitar lokasi agar mengungsi ke tempat yang lebih aman dan kebutuhan logistik mencukupi. Dan alhamdulillah kalau yang di sini tidak ada bencana tidak ada korban jiwa. Yang ada adalah bagaimana kita merelokasi rumah tinggal masyarakat warga yang terancam oleh pergerakan tanah tersebut. Teh mau ngungsi kemana teh? Mau ke rumah saudara. Rumah saudara. Emang rumahnya kenapa? Rawan ya, takut kena longsor susulan lagi, jadi mau ngungsi dulu sementara. Ke tempat lebih aman lagi. Ya, lebih aman. Iwan Setiawan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Bogor agar waspada akan cuaca buruk curah hujan yang tinggi rawan akan bencana alam. Demikian Saiful Hardi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, akibat hujan deras yang disertai dengan angin puting beliung di wilayah Kecamatan Padaherang membuat sejumlah pohon berukuran besar tumbang menimpa rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Beginilah suasana di lokasi kejadian pasca angin puting beliung, tepatnya di Desa Sukanagara, Kecamatan Padaherang.
Warga bahu-membahu bergotong royong mengevakuasi reruntuhan pohon yang tumbang dengan gergaji senso dan alat seadanya. Puluhan rumah warga mengalami rusak tertimpa pohon tumbang. Selain pohon tumbang, 2 rumah warga di Desa Bojongsari terbelah akibat tanah longsor. Sementara data yang sudah masuk ke kami dan kami langsung klarifikasi ke lapangan itu ada 2 sekolah dan 20 rumah, itu rusaknya agak lumayan lah, rusak sedang. Adapun yang rusak ringan tertimpa pohon segala macam itu mungkin sekitar 30-an. Dari Pangandaran, Entang Seafur Rahman, TVRI Jawa Barat melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain diantaranya. BNPB berikan bantuan logistik. Usai jeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPID Jawa Barat dengan tema penyiaran bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Adianto, PLT Wali Kota Bekasi, siap mendukung program pemerintah untuk bermigrasi ke siaran digital. Semoga makin lebih luas lagi cakupan yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat, tentunya makin berkreativitas dan makin banyak lagi anak-anak muda yang kemudian bermain di digital. Mudah-mudahan sukses dan selamat buat kita semua. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jawa Barat hari ini. Wali Kota Bogor Bima Arya meminta seluruh aparat wilayah untuk siaga bencana dengan melakukan antisipasi. Langkah ini dilakukan mengingat ada 12 kelurahan yang sudah dipetakan wilayah di kota rawan bencana banjir dan longsor pada musim penghujan tahun ini. Permintaan Wali Kota Bogor Bima Arya ini diungkapkan saat meninjau posko pengungsian warga korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam peninjauan ini, pemerintah Kota Bogor mendapat bantuan uang tunai dan logistik dari BNPB untuk memenuhi kebutuhan ratusan pengungsi korban longsor. Pada kesempatan itu, Bima Arya juga mengimbau warga untuk sementara menjauhi lokasi yang dinilai rawan longsor dan banjir pada saat hujan dengan intensitas tinggi melanda Kota Bogor. Pihaknya juga meminta para camat dan lurah untuk siaga bencana dengan cepat tanggap terhadap perubahan kondisi wilayah. Pastikan bahwa kebutuhan bagi yang sekarang direlokasi mengungsi sementara itu dipenuhi. Ya, terima kasih kepada BNPB ya, yang tadi Pak Deputi telah menyampaikan bantuannya untuk logistik dan juga untuk uang tunai. Nanti kita akan alokasikan untuk yang betul-betul kondisinya darurat. Sementara itu tercatat ada 120 warga setempat yang mengungsi ke lokasi posko usai dihimbau oleh aparat setempat. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Bogor mendirikan dapur umum bagi para ratusan pengungsi korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam. Petugas pun menyiapkan sebanyak 600 porsi sekali makan yang juga diperuntukkan bagi para relawan. Sejumlah petugas dinas sosial ini tengah menyiapkan aneka menu makanan bagi korban longsor di posko penampungan Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas pun lalu mengantarkan makanan olahan siap saji ini kepada para pengungsi agar bisa terpenuhi kebutuhannya. Pendirian dapur umum ini sengaja didirikan dinas sosial guna membantu para warga yang terdampak bencana longsor dan banjir di Kota Bogor. Petugas pun menyediakan 600 porsi sekali makan setiap harinya yang juga diperuntukkan bagi para relawan dan tim SAR.
Dari data kelurahan setempat, ada 120 pengungsi yang terdiri dari 47 kepala keluarga yang menghuni lokasi penampungan ini. Untuk masalah logistik makan, kemarin langsung saya rapatkan dengan pengurus RT/RW dengan kelurahan. Jadi saya membagi tugas dengan dipindahkan ke Yayasan Nurul Posko ini, Nurul Ikhlas ini. Kita udah membagi tugas. Untuk logistik kita tempatkan langsung ada satu kamar khusus logistik. Karena kita udah ada SK darurat bencana dari kemarin bulan September dan diperpanjang sampai akhir Desember, makanya didirikan dapur umum. Karena di beberapa wilayah di Kota Bogor ada angin puting beliung, banjir yang setiap hari diguyur hujan, jadi bencana tiap hari ini. Pendirian dapur umum ini akan terus ada di area posko pengungsian hingga proses pencarian para korban bisa ditemukan. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Informasi lain akan kami sampaikan diantaranya. Gubernur kunjungi mahasiswa IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elang Gantoni Malik, Koordinator Bidang PS2P. Mari kita sukseskan anugerah penyiaran ke-15 KPD Jawa Barat dengan tema Penyiaran Bangkit untuk Jabar Juara Lahir Batin yang dilaksanakan pada 2 November 2022 bersamaan dengan batas akhir analog switch off. Jabar Ambrek Digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi rumah mahasiswa IPB yang hilang terbawa arus banjir di Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Ridwan pun turut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Azra Nabila. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi kediaman keluarga Azra Nabila di Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Selain menyampaikan rasa keprihatinan, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan material kepada keluarga korban. Sementara itu, Gubernur juga meminta seluruh kepala daerah di Jawa Barat untuk berupaya mengingatkan warga di tengah kondisi cuaca ekstrim dalam beberapa hari ini. Pihaknya juga meminta untuk segera melakukan langkah antisipasi terhadap bencana banjir dan longsor yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. Oleh karena itu kita memonitor terus semua Siaga 1, sudah saya arahkan Wali Kota Bupati juga untuk mengingatkan warganya. Kemudian juga yang longsor sebagian sudah ditemukan, sebagian masih dalam proses pencarian. Tapi intinya kita saling dukung ya, mudah-mudahan semuanya bisa kita tangani dengan baik. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian pemotor yang terseret arus banjir di Jalan Dadali, Kota Bogor pada Rabu lalu. Dari identifikasi petugas, korban merupakan mahasiswa IPB yang hendak pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih dari Bogor, Saudara, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mendatangi lokasi pengungsian korban longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor. Menteri Sosial Tri Risma hari ini langsung mendatangi lokasi pengungsian korban bencana longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Rabu malam. Risma kaget setelah mengetahui lokasi pengungsi masih dalam area berbahaya. Ia meminta agar pihak pemerintah Kota Bogor memindahkan posko pengungsi ke lokasi yang jauh dari lokasi longsoran. Akhirnya pengurus RW setempat langsung memindahkan ke sebuah bangunan rumah kosong yang jaraknya jauh dari lokasi longsoran. Karena itu berdekatan dengan rumah yang tertimbun itu. Ya, karena kan di sini tuh wilayahnya rempet-rempet gitu. Jadi Pak RW setempat itu mengimbau, ayo semuanya pada ke sini karena khawatir longsor susulan.
Sementara bantuan logistik bagi warga yang terdampak sudah disiapkan Kementerian Sosial, langsung dibawa masuk ke posko pengungsian dan langsung dibagikan. Ya, nanti SAR akan melihat, akan assessment dulu karena jangan sampai kemudian situ korbannya tambah banyak. Nah, di assessment karena memang masih labil kondisinya. Kita nggak tahu kondisinya semua seperti apa. Makanya tadi saya minta Pak Camat di bawah itu ditarik semua. Tadi pengungsi kan di bawah. Tadi sudah diskusikan ya, kami sudah rapatkan bahwa memang lokasi-lokasi yang sudah kejadian dan rawan akan kita beri tanda. Ya, akan kita beri tanda. Termasuk tadi Bu Risma sudah sampaikan kalau memang sudah punya tingkat risiko yang tinggi harusnya bisa diamankan, harusnya bisa dipindahkan. Dan ini kita laksanakan, termasuk malam ini kita laksanakan. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang pengerjaannya sudah mencapai 88,8%. Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Perhubungan, Menteri Maritim dan Investasi, Menteri BUMN, Gubernur Jawa Barat, dan Bupati Bandung meninjau progres perkembangan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden memastikan progres pekerjaan kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah mencapai 88,8%. Kereta cepat Jakarta-Bandung rencananya akan beroperasi dan diresmikan Presiden pada bulan Juni 2023 mendatang. Kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut menjadi yang pertama di ASEAN dan diharapkan bisa membangun konektivitas kerjasama antar negara. Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, utamanya di lokasi stasiun Tegalwal Kabupaten. Keterangan bahwa progresnya sudah mencapai 88,8%. Presiden berharap dengan beroperasinya kereta cepat Jakarta-Bandung bisa menumbuhkan pergerakan ekonomi yang signifikan di tingkat daerah dan nasional. Dari Kabupaten Bandung, Rian Agustian, kontributor TVRI Jawa Barat melaporkan. Masih ada informasi lain yang akan kami sampaikan di antaranya. Kapolda Jabar tinjau lokasi longsor. Saudara Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana meninjau lokasi bencana longsor yang terjadi di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kota Bogor, Jawa Barat. Kapolda melihat langsung proses pencarian korban yang masih tertimbun longsor yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Didampingi Wali Kota Bogor, Bima Arya, Kapolda Jawa Barat Irjen Suntana meninjau proses pencarian korban yang tertimbun longsor di Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain ke lokasi longsor, Kapolda juga menyambangi ratusan warga yang berada di posko pengungsian. Dalam kesempatan itu, Kapolda juga menyampaikan rasa prihatin atas musibah longsor yang dialami masyarakat. Menurutnya, saat ini tercatat ada 40 titik lokasi bencana banjir dan longsor yang tersebar di wilayah Jawa Barat. Dari peninjauan ke lokasi luar seperti biasa, apa? segala sesuatu yang dipersiapkan oleh pemerintah kota Bogor ya. Ini juga boleh baku semua dapur lapangan semua bekerjasama TNI, Polri semua ada. Pak Wali Kota menigercep menangani ini. Yang jelas kita akan bersama-sama dengan Pak Wali Kota, dengan TNI dan unsur terkait termasuk Pramuka, Musita, biar kita sama-sama menemani saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Dari 8 korban yang tertimbun, tim SAR gabungan sudah mengevakuasi 7 korban yang tertimbun longsor. Dari Kota Bogor, Andi Firmansyah, TVRI Jawa Barat melaporkan. Menghadapi musim penghujan, kebersihan lingkungan harus ditingkatkan agar mampu mencegah bencana sekaligus lingkungan di wilayah kita menjadi bersih. Warga di sekitar Cimaung, Kabupaten Bandung rutin mengadakan kebersihan di lingkungan sekitar dengan tujuan agar kebersihan lingkungan tetap terjaga. Siswa-siswi SMP dan SMA Darmayanti, Kabupaten Bandung yang dibantu tokoh masyarakat, aparat TNI, dan Polri, serta FKPPI dengan semangat membersihkan lingkungan.
Salah seorang guru menyatakan kegiatan kebersihan ini akan rutin dilaksanakan dengan sasaran agar terciptanya lingkungan yang bersih serta menjaga silaturahmi dengan semua elemen masyarakat. Menurutnya, tokoh masyarakat, aparat TNI dan Polri bahu-membahu dan mempunyai komitmen sama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Alhamdulillah untuk kegiatan di SMP SMA Darmayanti sekarang dengan dilaksanakannya program Karya Bakti gabungan antara tokoh masyarakat, sekolah, kemudian TNI, Polri, FKPI itu sekarang alhamdulillah sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan untuk kedepannya berjalan sesuai dengan yang diprogramkan oleh pemerintah setempat. Kegiatan kebersihan lingkungan akan rutin dilaksanakan oleh sekolah SMP dan SMA Darmayanti yang melibatkan kerjasama dengan tokoh masyarakat serta aparat TNI dan Polri. Demikian laporan Endang Herman dan Agung TVRI Jawa Barat. Saudara, menghadapi musim penghujan, semua komponen akan dilibatkan dalam penanganan bencana di Kabupaten Majalengka. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, BPBD, Dishub, Satpol PP, Linmas, serta Pramuka disiapkan dalam mengantisipasi bencana alam pada tahun 2022. Terdapat 11 kecamatan di Kabupaten Majalengka berpotensi bencana longsor, 7 kecamatan rawan banjir, dan 8 kecamatan rawan bencana angin puting beliung. Kerawanan bencana ini disikapi pemerintah daerah Majalengka dengan menggelar apel siaga bencana yang berlangsung di halaman Mapolres Majalengka Rabu kemarin. Berdasarkan data BPBD Majalengka, sejak 1 Januari sampai dengan 30 September 2022, terjadi banjir sebanyak 12 kejadian, 47 cuaca ekstrim, erosi, longsor, pergerakan tanah hingga kebakaran. Oleh karena itu, hari ini langkah awal untuk mempersiapkan diri dan nanti insya Allah hari Senin kita akan menindaklanjuti dari apel ini untuk rapat koordinasi yang lebih teknis. Di tempat sama, Kapolres Majalengka AKBP Edwin Afandi mengaku setiap hari menyiagakan personil bencana. Agar masyarakat peduli dan sadar dan juga mau turut serta dalam rangka penanganan bencana ini. Kita setiap hari menyiagakan seluruh personil Polres Majalengka, terutama yang piket untuk mengantisipasi hal yang terjadi. Edward Ruspendi, TVRI Jawa Barat melaporkan. Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat menggelar ekspos indeks kualitas program siaran televisi di Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat sore. Berdasarkan tabulasi data dari informan ahli dan 12 perguruan tinggi negeri Indonesia, kualitas program siaran televisi di Indonesia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Program siaran budaya, pendidikan, dan edukasi menjadi dasar hal yang penting dalam menyiarkan kualitas siaran televisi untuk memberikan informatif kepada masyarakat. Dalam seminar kali ini juga Komisi Penyiaran Indonesia Pusat membahas tentang proteksi hak cipta konten kreatif antara media televisi dan media sosial. Menurut Komisioner KPI Pusat, Julian Redarwis, kolaborasi media baru dengan televisi untuk hak cipta karya konten kreator media sosial yang dipakai oleh televisi haruslah dihargai seperti pencantuman nama, begitupun sebaliknya, terlepas dari konteks nilai ekonomi. Komisi Penyiaran Indonesia apresiasi selanjutnya biar publik tahu apa yang telah dilakukan teman-teman industri penyiaran, maka Komisi Penyiaran Indonesia bersama 12 perguruan tinggi negeri se-Indonesia melakukan riset terhadap program-program televisi. Dan program televisi ini akan diekspos dan hari ini diekspos semua data-datanya. Kolaborasi media baru dan media televisi ini diharapkan bisa saling menguatkan karya anak bangsa untuk saling dihargai. Dari Kota Bandung, Agung Jaya Permana melaporkan. Saudara, berikut kita ikuti situasi dan kondisi lalu lintas di Kota Bandung berdasarkan area Traffic Control System Dinas Perhubungan Kota Bandung. Kita ke lokasi pertama, saudara. Kita akan menuju simpang tol Paster. Terpantau masih turun hujan dan juga kendaraan cukup ramai. Kemudian kita beralih ke kawasan Juanda di Pati Ukur.
juga masih dalam keadaan jalanan yang cukup basah. Kemudian kita akan beralih ke Simpang Cahem. Ini di dekat dengan lokasi Terminal Cicahem, saudara, terpantau kendaraan cukup ramai dan juga lancar. Kemudian ini Simpang 5 Asia Afrika, terpantau kendaraan lancar. Ya saudara, tadi merupakan paparan beberapa kawasan di Kota Bandung mengenai lalu lintasnya, dan kami mengimbau kepada Anda untuk selalu berhati-hati ketika berkendara mengingat curah hujan yang tinggi. Kami pun mengimbau kepada Anda untuk selalu waspada dimanapun Anda berada mengingat potensi bencana yang berada di wilayah Jawa Barat. Kita beralih dan ini kami sajikan untuk Anda info cuaca yang kami terima dari BMKG. Ya saudara, sekali lagi kami mengimbau untuk selalu berhati-hati saat berkendara dan waspada akan potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Alma Syifa beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.